Cek. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Obro alias obrolan orang gabut. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya sebagai di sini host ya, sebagai host. Saya Abdul Ajid, dan ini ada bintang-bintang tamu kita yang sangat-sangat wow. Tentunya di sekitaran rumah-rumahnya sudah sangat terkenal. Langsung saja perkenalkan, yang pertama ada rekan kita Lord Indra Bogel. Nah, yang kedua ada Lord Jamal yang terkenal dengan jokes lucunya, dan dan yang terakhir Kang Alam, si patah hati selamanya. Oke, untuk malam hari ini tema kita adalah soal kesenjangan sosial itu apakah masih pantas untuk mencintai seseorang. Untuk kedepannya kita langsung tanya-tanya dengan sumber-sumbernya langsung. Oke, yang pertama kita langsung bertanya kepada Kang Alam yang saat ini sedang sakit-sakitnya mungkin. Oke. Ayo, assalamualaikum Kang Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Alam hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke. Menurut Kang Alam, apa sih yang dia maksud kesenjangan sosial, dan dalam kesenjangan sosial tersebut apakah masih pantas untuk mencintai seseorang? Kesenjangan sosial. Ya. Dalam pandangan saya itu kesenjangan sosial mayoritasnya itu perbedaan suku atau perbedaan adat kebiasaannya. Oke, masuk. Itu juga ekonomi juga masuk ya mungkin ya. Kesenjangan attitude juga. ekonomi termasuk juga. Ya. Terus Masih banyak sih yang belum disebutkan, tapi yang paling inti dari pembahasannya itu kesenjangan ekonomi dan kesenjangan suku atau wilayah. boleh dipotong nggak Alam? Dalam kategori kesenjangan suku atau wilayah, yang dimaksud dalam kesenjangan suku itu apa? Antara kita sebagai suku di sini dalam garis turunan itu seperti di adat-adat di daerah-daerah Sumatera, ada yang marga-marga gitu, ada yang marganya di atas seperti yang di India contohnya, ada yang marganya Dalit seorang di bawah, dan ada marga yang kelas atas. Jadi di dalam marga itu tidak boleh ada hubungan percintaan. Apakah itu yang dimaksud? Bukan. Oh bukan, oke, masuk. Kalau di India kan itu udah terstruktur, Oh iya benar. sangat menghinakan yang lebih ke kasta rendah. Oh iya betul. Kalau di Indonesia tuh mungkin karena adatnya berbeda-beda gitu, seperti di Pulau Jawa sama Sumatera, Kalimantan, pasti memiliki adatnya berbeda-beda. Iya. Agak sulit gitu untuk menjalaninya. Kalau di adat Jawa ada kebiasaan-kebiasaan Jawa yang belum tentu diterima di adat-adat wilayah lain gitu. Oh contoh seperti ini mungkin ya. Seperti adat Jawa itu tidak boleh untuk menikahi adat orang Sunda. Apakah seperti itu yang dimaksud Kang Adam? Bukan ya. Bukan juga. Kalau urusan menikah itu kembali lagi ke orangnya. Ya. Mungkin lebih ke dominannya kemana gitu, kesenjangannya gitu, antara mau hidupnya di Jawa atau di Sunda, karena ada perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan juga. Oke. Lanjut. Untuk kesenjangan di sini bisa jadi dalam garis keturunan mungkin itu juga termasuk menurut Kang Alam sendiri.
seperti contoh nih, saya ini seorang anak petani gitu. Nah, nanti suatu saat saya itu bertemu seorang dokter nih. Apakah boleh saya mencintai seorang anak dokter gitu? Menurut Kang Adam itu bagaimana? Apakah masih pantas gitu? Boleh, kembali lagi ke orangnya gitu. Oh iya, jadi kembali ke orangnya lagi gitu ya. Kalau saling menerima ya mungkin bisa. Oke. Lebih sulitnya tuh menerima ke dalam kondisi misalkan hidupnya mau di tempat sederhana atau di lingkungan yang banyak pekerjaan seperti kota gitu. Oke. Pastinya yang profesi dokter tuh ingin mengajak laki-laki atau perempuan itu hidup bahagia di tempat perkotaan. Kalau yang sederhananya nanti yang memiliki profesi atau jabatannya tuh agak sulit menerimanya. Tambahkan lagi kan, silakan. Bahkan Melebar dulu ke Lord Jamar. Gimana nih Lord Jamar? Pendapat Lord Jamar tentang kesenjangan tersebut. Nah, soalnya banyak kasus di Indonesia ini ada peribahasa gini, sadar mencintaimu itu baik, tapi sadar akan posisi itu lebih baik. Gimana Kang Jamar? Lord Jamar. Memang kalau mencintai sih ya itu haknya masing-masing. Ya. Apalagi kalau cinta pertama. Mantap. Itu susah dilupakan gitu. Mantap. Masuk. Walaupun dia kastanya berbeda, kasta yang di bawah maupun kasta di atas, maupun dia seorang petani maupun calonnya itu orang dokter. Ya mungkin kalau cinta pertama itu sulit. Berarti lebih ke cinta yang pertama ya. Iya. Oke, masuk. Untuk Lord Indra gimana? Kesenjangan sosial dalam artian bisa jadi ekonomi, gelar pendidikan juga masuk ya. Seperti kita nih, dalam lingkungan desa ada seorang anak kiai. Lord Indra. Weh ya. Kalau bisa bahas, kok gampang lanjut. Lanjut. Jadi begini, misal ya ada seorang anak kiai, dia tuh cantik, sedangkan yang mencintai seorang anak kiai tersebut adalah seorang anak pang. ya jelas sulit loh. Nah, di situ Ya, kan jangan anak bang contohnya. Oke lah, Mencintai jangan itu anak bang. orang yang berada di kota gitu. Oke, misalnya seorang anak ustadz atau kiai ya, tapi dengan seorang anak orang biasa gitu, seorang anak yang beca mungkin, Ke petani juga. atau petani juga. Apakah boleh di situ ada percintaan? Ya boleh saja kalau cewek sama cowoknya sama-sama suka dan saling menerima. Oke. Terus Mungkin juga cinta pertama juga itu. berarti kalau diambil dari Lord Jamal, kesan di pertama berarti ya yang didapat. Kalau dari Lord Indra boleh saja asal yang keduanya itu saling mencintai. Oke. Lanjut ke bahasan kesenjangan sosial. Apa gimana Kang? Kalau menurut saya sih ya nggak memandang orang itu seperti apa, Oke, boleh. kota atau kampung itu sama aja. Yang penting poinnya yang itu, nggak harus cinta pertama tapi saling mencintai. Oh, Cinta pertama tuh pasti kebanyakan orang tuh rusak, gagal ya? nggak ada yang Bener. sampai jadi. Karena itu adalah masa percobaan. Iya, Oke, masuk. agak sulit itu. Nggak ada yang tulus. Nah, Kurang tulus. dari orang gabut berarti ini ya. Untuk masing-masing dari kalian, gimana sih kesan cinta pertamanya tuh, boleh diceritakan di sini, silahkan. Untuk Kang Alam.
cinta pertama ya paling pas lagi masih sekolah di SD atau MI gitu. Iya. Cinta pertama tuh sekedar cinta doang, mengagumi, tapi ditolak. Dulu sakit patah hati dia. Tapi biasa itu, masih biasa. Ya, boleh. Soalnya banyak perjalanan hidup saya tuh dari SD yang cinta pertama sampai sekarang tuh dihitung udah 15 kali Apanya? ditolak, tapi yang ke-15 nih diterima, tapi apa sih istilahnya, Enggak ada akses. bukan nggak di ACC ya, direbut, bukan direbut orang lain juga. Kebimbang. Iya, ragu lah memilihnya gitu. Diterima sih diterima, cuman ya ragu. Jadi endingnya gimana kan? Sama Endingnya. kita yang pertama Kang Alam tuh. Itu zong semua. Yang pertama ya biasa-biasa aja sih. Bisa aja ya. Iya, biasa-biasa aja. Karena masih masa-masa anak-anak mungkin Iya, benar. belum mengenal sepenuhnya cinta itu seperti apa. Nah, pertanyaan kedua, gimana cinta kedua setelah menjadi dewasa gitu? Siapa sih yang paling berkesan tuh? Nyebut anu beli Ki? Boleh, silakan menyebut nama boleh. Ya, sebut nama orang inisialnya gitu. Biar Nyebut nama si orang. Iya, boleh. Inisial N. Oh, oke. Ternyata tuh mencintai seseorang, orang tersebutnya tuh masih memiliki kontak WA sama orang lain. Berarti masih ada komunikasi ya? Iya, Barat tuh ya. ujung-ujungnya Kisinan. si inisial N nih bilangnya ini Apa? mencintai itu tidak harus memiliki, ya sudah Betul. gitu. Intinya kayak judul lagu ini. Itu lagu. Kisinan nih. Kisinan. Yes. Jadi badut tuh. Oke, untuk Lord Indra nih, sekarang apa sih cinta pertamanya tuh? Boleh dijelaskan di podcast ngobrol ini? cinta pertama Iya. lanjut. Oke. Ya. Sorry ada orang trouble. apa bergemui goli Boleh. lah nggak asing larang tendang aman. Silakan lanjutkan. Ngopi dulu guys. ngopi. Cinta pertamanya gimana? Cinta pertama waktu SD apa yang dewasa? Langsung dewasa aja deh, mungkin kalau sih mungkin masih main-main ya. Iya. Namanya juga masih anak-anak. Coba yang setelah dewasa gitu. Mau baturi gak mau ya aduh ya bahasa nih lah bener bahasa percintaan pak jadi mungkin mantan Ya nggak apa-apa, tapi kita di sini tujuannya sharing, oh ya bukan. aku udah sampai harus keringet Nggak apa-apa, ini di sini tujuannya sharing buat lucu-lucuan gitu. Toh ada barangkali nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. enggak mau Jadi mungkin cinta pertama dia waktu dewasa itu terlalu suram. Nggak mau diceritakan. Tidak mau diceritakan, jadi nggak kuat nanti nangis di podcast kan nggak lucu. Oke, lanjut Rod Jamal ini. Mungkin dengan kisah lika-liku percintaannya bisa di sharing-sharing di sini. Kalau cinta pertama itu mungkin ya tidak bisa dilupakan gitu ya. Iya. Ada istilah gitu, cinta pertama mungkin akan teringat selama-lamanya gitu. Kalau cinta pertama saya sih mungkin ya itu inisial itu gitu ya. Inisial itu apa? Inisial Itu huruf E gitu ya. Ya, ini buat mantan-mantan Kang Jamal, Lord Jamal yang inisialnya silahkan absen ya. lanjut. Tante bukannya F ya? V. Ya, V bukan V ya? Bukan, oke lanjut. Ya, Dia itu bukan saya yang mencintai, tapi dia mencintai bumi saya. ide.
dia itu mengagumi saya dari kelas 7 SMP sampai menjelang lulus SMA gitu. Oke, lanjut. Ya, akhirnya saya ya intens gitu tahun 2016 gitu kan, intens ketemu dan berakhir ujung sadar diri sadar diri dari perempuannya gitu. Kalau saya ingin lanjut, dianya sadar diri. Kenapa? Karena dia ibaratkan Mantap. dia nggak mau dianya kastanya ibarat tuh mau standarisasi gitu. Standarisasi gimana? Dianya ibarat adalah standarisasi pendidikan. Dia pendidikannya tingkat SMA, sayanya lanjut kuliah. Jadinya tidak adanya chemistry di situ. Berarti sadar diri intinya begitu ya. Iya, gitu. Oke. Jadi sadar diri tembus tiap penolakan gitu. Oke. Jadi ya ini bukan masalah masalah kasta aja. Oke, berarti Masalah standarisasi, Kayak lagu gue kasta, beda kasta gitu. bukan kasta. Standarisasi. standarisasi. Jadi maksud Kang Jamal adalah Kang Jamal ini orang yang berpendidikan misalnya gitu. Sedangkan dia hanya setak sampai SMP ya kan. SMA. Sampai SMA gitu. Nah, si ceweknya itu menghargai Kang Jamal nih. Oh, Kang Jamal nih pendidikannya bagus. Jadi saya itu nggak pantas buat Kang Jamal gitu. Seperti itu Kang Jamal ya. Ya itu cuma Walaupun saya ingin mempertahankan, Oh, karena tinggal berarti di Kang Jamal juga ada effort sebetulnya ya. ya mempertahankan walaupun dia ya nggak mau melanjutkan. Ya udah Oke, gitu. Ya udahlah. oke. Kita kan tidak memaksakan hati orang gitu kan. Ya udah. Sing wis ya wis gitu. Jadi dipikiri kan. Iya, benar. Betul, betul. Oke. Yang sudah kita jangan dipikirkan gitu. Untuk mencintai seseorang, apakah masih pantas ketika kita tuh berada di bawah? Dalam artian di bawah itu bukan hanya sekadar ekonomi ataupun segalanya ya. Yang maksud di bawah itu ketika kita sedang down atau sedang tidak ada rasa untuk percintaan gitu. Tiba-tiba kita itu muncul hasrat untuk mencintai seseorang. Apakah itu pantas kan? Ya menurut saya panas saja. Mencintai mah kembali hak seseorang. Cinta itu adalah anugerah. Masa kita mencintai atau mengagumi itu tidak boleh sih? Mantap. Walaupun dia kadang tidak mencintai kita, ya walaupun kita mencintai dalam hati gitu, tidak mengungkapkan. Iya. Ya yang penting ya kita mencintai dia walaupun ujung-ujungnya penolakan gitu. Oke, lanjut. Sejauh ini percintaan Kang Alam itu seperti apa Kang Alam? Boleh kita gali sedikit untuk sharing-sharing di sini mungkin. sejauh ini tentang cinta itu hampir berlanjut lebih serius, tapi gagal. Oh, gagal lagi guys. Gagalnya ini Udah bukan- benar-benar sakit hati mungkin ya. gagalnya ini tuh kayak gini, bukan karena diputuskan atau ditolak, bukan, Tapi karena tidak komunikasi dengan baik aja. berarti miskomunikasi gitu. Komunikasi, tapi ada laki-laki lain yang datang, Ide. Orang ketiga berarti. tapi lewat orang dalam. Order lagi. Orang dalam melalui Orang koneksi, dalam lagi. perkoneksian Oke, itu. lanjut gimana? Untuk kesenjangan sih yang nggak ada. Nggak ada berarti setara gitu ya. Menerima dia kampung, saya kota, ya Ragubu udah termasuk kota lah, Oke, karena masuk. termasuk juga wilayah industri. Oke. Tapi kan nggak bikin susah gitu, nggak usah dibikin susah lah masalah kota atau kampung. Mungkin Mantap. karena kurang komunikasi, terus si ceweknya tuh lebih menghormati orang tuanya dengan pilihan orang tuanya Oke. menghormati gurunya. dan menghormati gurunya ya. Oke. Kalau masalah sakit hati atau patah hati sih nggak terlalu, Nggak terlalu ya? karena biasa aja. Oke, karena belum ada ranah ke arah serius lagi gitu ya. Waktu saat itu karena sudah terlebih dahulu miskomunikasi gitu ya. Iya. Oke.
Jadi untuk kedepannya apakah udah mendapatkan lagi atau belum nih untuk yang alam nih? Kalau target lagi sih belum ada. Oh belum ada jadi. Kalau Lord Indra gimana percintaannya sekarang ini? Ya Mencari yang baru deh ya. Oke, ada lanjut. satu wanita. Ada. Ada. Percaya gak satu wanita gitu? Iya. Gak boleh Lanjut, apa lanjut. gak boleh disepil. Lanjut Nggak lanjut. boleh. Oke lanjut Boleh cerita. di-spill. Ceritakan dulu gimana? Misalnya sekarang. Misalnya sekarang ya sama seperti Seperti yang alam. iya. Cuma dia kan ada orang ketiga. Kalau aku sih enggak, jarang komunikasi, jarang ketemu walaupun dekat. Iya. Terus endingnya gimana sampai sekarang nih? Apakah masih ada komunikasian atau udah lost contact gitu? Ada juga jarang, 1 minggu 1 kali paling, Oke. cuma lewat WA, nggak ketemu, Oke. nggak jalan, Ada. Ada. ya tinggal jalanin aja mau gimana lagi. Oke, mantap. Berarti sih intinya kalau percintaan tuh tentang komunikasi ya. Seperti yang alam, seperti Lord Indra ini lebih disusahkan karena komunikasi yang kurang bagus gitu. Nah, dalam komunikasi ini coba kita lihat ke Lord Jamal. Apakah komunikasi Lord Jamal ini bagus di percintaannya sekarang? Kalau yang dulu sih masih oke. Yang dulu itu, yang itu ya. Iya, yang itu masih itu belum zaman-zaman SMA cinta pertama. Oke. Kalau sekarang kan Kalau sekarang ini bukan masalah komunikasi, lebih ke apa? Ya, sadar diri aja. pas sadar diri ya. Ya, karena kalau kita menjemput, kita misal saya udah usaha, udah effort, kadang ujung-ujungnya penolakan, gitu. Penolakan lagi, gitu. Penolakan lagi kan penolakan. Sampai yang terakhir ini kan sampai flexing gitu kan, sampai memberi effort yang besar, memberikan gejolak pikiran bukan gejolak hati gitu. Berarti saya simpulkan nih ya, di antara ketiga bintang tamu kita ini belum ada yang manis gitu ceritanya. Apakah betul? Ya betul. Betul ya? Bahwa yang Ya, manis. betul. Jujur Kalau yang manis aja. terus. Ini untuk para jomblo-jomblo wanita gitu ya di luar sana, boleh nih rekomendasikan salah satunya. Nanti ada nomornya di bawah. Oke. Sekian dulu podcast ngobrol kami, ngobrol apa tadi? Ngobrolan orang gabut. Ngobrolan orang gabut edisi Episode pertama 13 Mei 2025. Untuk apa namanya tuh, untuk endingnya ada kata-kata mungkin dari kalian itu satu boleh. Untuk Lord Alam, apa ini kata-kata yang mengkesan dalam hati? Kenapa kita wudhu? Ya, Oke, ya harap apa? ayo sebelum endingnya kita ya ada satu kata, dua kata gimana gitu. Ayo. Ayo. Mencintai perempuan harus makan dulu. Kalau tidak mendapatkan, mencintai tidak harus memiliki. Kalau serius gagal, terimalah takdir. Karena jalan dari Allah lebih istimewa, lebih bagus. Cukup. Ya udah. Mantap, Lord Indra kata-katanya. Ada kata hari ini. Mencintai orang harus berkorban dulu. Kalau nggak berkorban, nggak bakalan diterima. Lord Jamal kata terakhirnya. Kata-katanya mungkin sederhana saja. Boleh. Yang sudah ya sudah, jalani yang ada. Carilah yang lain walaupun yang kemarin itu menyakitkan. Mantap. Yakin kalau Tepuk tangan dulu boleh.
Oke, cukup sekian dari kami. Kata-kata dari ini dong. Dari bos. host ya. Oke, kata-kata Kayak Deddy Corbuzier kan. kata-kata motivasi mungkin. Men, rai. Nah, cinta itu bukan hiburan, tapi yang paling menghibur itu adalah cinta. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.